Kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Grace Narnaf Invetbule dan di sebelah kanan saya Deborah Santa Maria. dan di sebelah kiri saya ada Ezra Hadisya Landa Tajibu. dan kami akan menginterview Miss Naomi. Sampai ya, di sini deh. Iya. Oh, kalau dipanggilkan Missnya deh. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Tentunya kami dari Universitas Potensi Utama dan diberikan tugas oleh dosen kami untuk menginterview guru. Sebelumnya ini sekolah SD String ya? Iya, benar sekali. Kami di sini ingin menginterview salah satu guru. Oh boleh, saya salah satu gurunya. Baiklah Miss, kami akan memulai wawancara kami. Sebelumnya kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan Miss jawab. Baiklah, saya siap. Oke, Miss. Pertanyaan yang pertama itu, sejak kapan Miss menjadi seorang guru? Nah, saya itu menjadi seorang guru sejak tahun 2007. Nah, di situ awal saya menjadi guru karena saya diminta untuk menjadi guru di salah satu pusat pengembangan anak. Setelah dari situ saya diangkat menjadi guru taman kanak-kanak. Setelah dari taman kanak-kanak beberapa tahun kemudian, kira-kira 2 tahun baru saya diangkat menjadi guru SD. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan Miss menjadi seorang guru? Nah, tujuan saya pertama itu karena panggilan Tuhan. Nah, sejak saya selesai sekolah, tamat SMA, saya itu menonton berita di televisi. Nah, berita di televisi itu menunjukkan bagaimana permasalahan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, di situ Tuhan, saya mendengarkan suara hati saya yang berkata bahwa ubahkan bangsa Indonesia. Nah, untuk saya mengubahkan bangsa Indonesia, apa yang harus saya lakukan? Saya mendengar perkataan itu, saya ambil keputusan untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Untuk mengubahkan bangsa Indonesia, salah satunya adalah bangsa Indonesia harus diubah dalam hal pendidikan. Miss, kira-kira apa harapan Miss ke depannya? Nah, harapan saya ke depannya Indonesia itu mengalami perubahan. Dimulai dari anak didik yang saya didik di sekolah ini, dengan mereka berubah pola pikirnya, karakter dan sifatnya, mereka dapat mengubah bangsanya. Jadi sejak dari kecil mereka dididik untuk boleh mencintai bangsanya, mencintai diri sendiri dan keluarganya, sehingga bangsa Indonesia semakin lama semakin berubah dan mengalami kemajuan. Ketika siswa susah diatur, bagaimana cara Miss untuk mendisiplinkan mereka? Nah, kalau mendisiplinkan itu masalah yang hampir setiap guru alami ya. Nah, yang pertama itu kita harus tenang dalam menghadapi masalah jika anak punya masalah. Tentunya kita juga pernah mengalami masalah seperti itu dulu. Nah, tapi yang saya ambil di sini menghadapi masalah ketika mereka membuat suatu keributan, suatu kenakalan gitu. Nah, yang saya ambil di sini adalah sikap tenang. Yang kedua, memanggil mereka untuk mereka kita beri nasihat sehingga mereka dapat mengetahui benar atau salah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya berikan mereka disiplin, bukan hukuman, karena disiplin membuat mereka berubah tetap atau konsisten, sedangkan hukuman membuat mereka mungkin ketakutan atau tidak dapat juga mengulanginya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apa kepahitan atau masalah yang pernah Miss alami selama menjadi seorang guru? Nah, masalah atau yang bisa dibilang kejanggalan atau kepahitan ya. Iya. Bilang kepahitan sih nggak ada kepahitan, cuma pertama sekali saya menjadi seorang guru itu pikiran saya itu ya, karena berpikir semua orang berkata menjadi seorang guru itu tidak enak, padahal gitu ya, karena mereka tidak ada dalam peran itu sendiri. Memang kalau orang bilang menjadi guru itu banyak dihina, banyak diejek, banyak dicaci maki gitu ya, ada orang bilang dikutuk gitu, tapi karena saya ada dalam panggilan Tuhan, jadinya saya tidak peduli akan hal itu. Yang penting saya melakukan peran saya dengan benar, sehingga orang mengatakan caci maki atau segala macam itu tidak terjadi. Karena sebagai seorang guru berperan itu melakukan atau mengajar dengan benar, maka tidak akan ada caci maki. Oke, lagi yang naik. Oke, pertanyaan selanjutnya, metode apa yang Miss gunakan selama mengajar? Nah, metode mengajar di sini saya gunakan itu adalah tanya jawab. Karena saya mengajar di kelas 1 SD, jadinya saya banyak untuk membuat metode tanya jawab. Mengapa? Karena saya membuat mereka berpikir dengan merangsang keingintahuan mereka. Gitu. Dengan bertanya, mereka akan berpikir, akan mencoba. Dengan pertanyaan yang saya berikan, mereka akan mencoba menjawabnya. Walaupun kadang salah, saya tidak akan mendisiplinnya atau memarahinya, tapi saya akan memberikan arahan atau jawaban yang benar. Oke, selama dalam metode yang Miss lakukan, apakah siswa atau murid, adakah mereka mengeluh tentang kayak bosan gitu kan? Oke, dengan metode yang saya buat yaitu tanya jawab, mereka tidak pernah bosan, bahkan mereka terus meminta kepada saya untuk bercerita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari soal cerita yang saya berikan. Berarti melalui soal jawab itu ada cerita yang sebelum? Iya, saya berikan ceramah dulu atau cerita, baru saya tanya jawab kepada mereka. Itu yang mereka tunggu-tunggu dari saya. Jika tidak ada itu, maka kelas ini tidak akan mereka tidak akan senang gitu. Harus ada tanya jawab. Ada yang tanya, ada yang jawab. Ayo Miss cerita lagi gitu. Kalau boleh tahu Miss mengajar pelajaran apa? Nah, saya kan guru bisa dibilang wali kelas. Jadi wali kelas itu dalam di sekolah ini saya mengajar semua mata pelajaran. Karena saya masih mengajar di kelas 1 SD. Berarti Miss yang merangkul semua pelajaran? Iya. Yes. Thank you Miss. Sekian dari pertanyaan kami. Ya, saya berharap juga sekalian berhasil. Terima kasih Miss. Oke, sukses ya.